حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 137. Oh bukan, masuk ke itu kak ya, Kitabul Adab. Kitabul Adab masuk ke muka surat 83. Masih di Al-Mustawassani, level yang kedua. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala al-wahdatul khamisah. Juz yang kelima. Di sini ada berapa yang akan dibahas nih ya? Wahid, isnin, salasa, arba'ah, khamsah, sitah, sabah, samaniyah. Ada 8 adab. Yang pertama adabus sya'r wa sunanul fitrah. Adab rambut dan juga sunnah-sunnah yang terkait dengan fitrah kemanusiaan. Yang kedua al-adab ma'as shighar, adab dengan anak kecil. Yang ketiga al-adab ma'al kibar, adab bersama orang-orang yang lebih besar atau orang tua. Yang keempat min adabil muslim al-iffah, termasuk adab muslim adalah menjaga kehormatan, tidak suka meminta-minta pada orang lain dan sebagainya, misalkan. Yang kelima adabul laib, adab ketika bermain. Yang keenam min adabi asyira, adab ketika membeli sesuatu. Yang ketujuh al adab ma'al hayawanat, adab bersama hewan. Bukan maksudnya jumpa monyet kita salami assalamualaikum, tentunya bukan itu maksudnya ya. Apalagi ular, jangan disalami ular, ular tak punya tangan. Yang ketujuh al-adab fil maqbarah, adab ketika di pekuburan. Kubur bukan tempat konser musik. Sekarang kita masuk ke muka surat 84. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala ad-darsul awal, pelajaran yang pertama adabus sya'r, adab yang terkait dengan rambut. Wa sunanil fitrah, dan sunnah-sunnah yang terkait dengan fitrah manusia. Qal al-muslim yakussu azfarah, muslim itu memotong kukunya. Dan telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau, kalau tak salah hadis Anas, yaitu kami dahulu diberi waktu untuk mengakhirkan pemotongan kuku itu adalah sampai 40 hari. Jadi diusahakan jangan lebih dari 40 hari. Nanti kukunya terlalu panjang. Sementara kita dilarang untuk tasyabuh, menyerupai hewan-hewan buas. Hewan apa yang kukunya panjang ya? Apa ulat? Ulat tak punya kuku ya? Apa? Iya, singa kah atau apa? Kucing atau apa? Harimau, apa lagi? Apa? Buaya, betul iya. Si banyak, tentunya banyak. Nah, kita dilarang untuk meniru mereka atau meniru orang kafir. Orang kafir memang suka meniru hewan. Nah, kita dilarang, terutama yang laki-laki. Wanita biasanya diberi sedikit keringanan, tapi tak banyak-banyak. Nah, dianjurkan, dan ini bagian dari fitrah sebagaimana dalam hadis Aisyah Rasulullah radhiyallahu anha. Ini bagian dari fitrah. Juga hadis Abi Hurairah tentang fitrah, diantaranya adalah memotong kuku. Terutama kalau mau mendekati hari raya. Maksudnya hari raya adalah yaitu hari Jumat itu. Jangan setahun hanya 2 kali potong kuku, bukan maksudnya. Nah, itu masuk dalam bab tajamul, berhias dengan cara memotong kuku. Kemudian al-muslim la ya'basu bi sya'rih. Muslim tidak bermain-main dengan rambutnya. Maksudnya adalah yaitu rambutnya itu disesuaikan dengan apa? Kemas, rapi, disikat dengan baik, bukan dibuat mainan seperti orang-orang kafir. Kadang
Apa itu digundul kanan kirinya dibotak, tengahnya disisakan seperti helmetnya tentara Romawi. Nah, itu buruk sekali. Atau dibuat rambutnya berwarna-warni seperti pelangi. Nah, itu main-main, tak boleh. Atau rambutnya dicat seperti bendera Argentina atau apa. Bukan untuk main-main. Rambut ini bagian dari karomah. Sebagaimana dalam hadis yang hasan. Mangkanat lahu makrumah fal yukrim. Mangkanat lahu sya'run fal yukrimhu. Barang siapa memiliki rambut, hendaknya dia memuliakannya, bukan untuk dimain-mainkan. Nah, Nabi menyikat rambutnya, walaupun bukan setiap hari menyikat rambut, tetapi dimuliakan rambutnya itu, bukan untuk main-main. Termasuk menjaga rambut adalah apa? Disampo, jangan sampai jadi apa? Tempat bersarangnya hewan-hewan itu, hewan apa yang suka menghisap darah tuh apa? Panggilannya apa? Kutu, sama ya dengan bahasa Indonesia, sama ya, kutu ya, kutu rambut, iya. Di shampoo, dibersihkan. Kalau ada kelelumur ya dikasih apa shampoo yang baik, dibersihkan dan seterusnya. Apakah boleh menggundul rambut, membotak rambut? Boleh, dengan niat untuk biar jadi baik. Bukan niat ibadah, kecuali tatkala manasik haji atau yang semacam itu. Tayyib. Adapun kalau niatnya ibadah, ini rambut mengganggu saya sibuk dengan rambut, nanti dah saya gundul saja, saya botak. Ini tak boleh. Ini kata Syekhul Islam, orangnya jadi mubtadi, seperti orang-orang Khawarij, yang mana Nabi menyatakan alamat mereka adalah menggundul rambut, membotaki rambut dengan alasan rambut membuat sibuk. Ini tak boleh. Tapi kalau sekedar untuk ya biar rambutnya jadi baik, untuk dibersihkan dan sebagainya, tidak mengapa. Nabi terkadang membotaki rambut beberapa anak-anak dengan kemaslahatan, bukan untuk main-main. Ya, bermain-main, mempermainkan, ya, mempermainkan rambutnya. Dipotong sikit, disisakan sikit, dipotong yang sini, dibiarkan yang situ. Tidak demikian, tapi dipotong secara kemas, ditrim atau apa. Dan tidak kozak, yaitu dibotak sebagian dan dibiarkan sebagian. Nah, tidak demikian, tidak boleh demikian. Ini bagian dari fitrah. Ada tambahan lagi kah? Tidak ada ya. Padahal di sini beliau tidak hanya bicara masalah rambut, tetapi juga menyinggung masalah fitrah. Termasuk fitrah manusia, apalagi yang disebutkan dalam hadis-hadis selain memotong kuku dan memotong rambut, apalagi? Apa? Iya, khitan, betul. Apalagi? Termasuk dalam fitrah memotong apa? Nah, memotong misai, betul. Bahkan banyak ulama mengatakan wajib. Khilafnya adalah apakah dihabiskan atau tidak sampai habis, ini khilaf. Tapi asalnya adalah dipotong. Nabi mengatakan anhiku syawariba wa'ful liha. Potonglah kumis dan perbanyaklah janggut. Jenggot kalau orang Indonesia bilang. Taib. Nah, ini berarti ada berapa? Memotong kuku, kemudian memotong bulu kemaluan. Kemudian apalagi tadi? Berkhitan. Kemudian menggunting misai. Kemudian membiarkan atau memperbanyak janggut. Ada lagi tidak? Masih ada lagi? Siapa yang ingat? Ya? Memotong rambut itu boleh dirapikan. Ana lupa, ada beberapa lagi yang termasuk itu apa? Iya, mencabut bulu ketiak, betul. Iya, betul. Ada lagi? Siapa yang ingat? Itu enggak disebut oleh Nabi. Nabi bulu dadanya banyak, Ali bin Abi Thalib juga banyak. Tak disebut dipotong atau apa, ya? Apa? Memanjangkan janggut itu tadi sudah waqful liha, iya, memperbanyak atau membiarkan janggut. Baik. Sekarang kita masuk ke muka surat 85. Biasanya di sekolah-sekolah yang sangat diperhatikan masalah memotong kuku. Kenapa? Oh, lompat. Oh ya. Iya, soalan ya, betul. Kemudian, bagaimana kalau kita memotong kuku tapi dengan gigi? Boleh tidak?
Iya, masalah masalah haramnya tak sampai haram, tapi khawatir nanti kuman-kuman masuk ke mulut atau apa, terutama anak-anak belum pandai untuk mengatur yang seperti itu. Pakai pemotong kuku yang ma'ruf itu. Tapi tak perlu pakai shenso. Thayyib, at-taqwim, penilaian. Yang pertama, hal tuqallimu azfarak. Apakah Anda memotong kuku Anda? Thayyib. Kemudian yang kedua, hal italatul atfar minan nadhafah am minal qadharah. Memanjangkan kuku itu termasuk dari kebersihan ataukah kekotoran gitu kah artinya ya? Masdar ya, kekotoran gitu. Iya? Termasuk yang mana? Iya, termasuk apa? Qadharah, yaitu boleh jadi akan menyimpan kotoran-kotoran di balik kuku kita, susah dibersihkan nanti. Thayyib. Kemudian yang ketiga, hal tahliqu ba'dha sya'rika wa tatruku ba'dha. Apakah Anda menggundul atau membotaki sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain? Ya, ewa. Tidak demikian. Nah, Rasulullah SAW anil qaza. Rasulullah SAW melarang dari qaza. Sebagian dibiarkan, sebagian di di apa itu digundul atau dibotaki. Jadi apa? Dikemas dengan baik. Kalau digunting ya semua digunting, walaupun mungkin panjang pendeknya tidak wajib sama, tapi mana yang kemas, yang baik, yang rapi. Yang berikutnya yang keempat, hal tatasyabahu bil kufari fi hilaqatik. Apakah Anda meniru orang-orang kafir di dalam memotong rambut Anda, memotong ke mencukur? Baik. Artinya apa? Di dalam apa itu? Iya, dalam memotong rambut, mencukur rambut. Baik. Kelanjutannya besok insya Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pelajaran syarah Salasatil Usul, masih di muka surat 137. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, asyartur rabi', syarat yang keempat untuk orang yang belajar di negeri kufar, antad'u wal hajatu ilal ilm. Hajat memang menyerukan kepada kita, yaitu kita memang memerlukan belajar, memerlukan ilmu, alladzi aqama min ajlihi, yang mana dengan sebab itu kita atau orang itu tinggal di negeri itu, bi ayyakuna fi ta'allumihi maslahatun lil muslimin, yang mana mempelajari ilmu tadi itu ada kemaslahatan untuk kaum muslimin. Lihat ilmu apa yang kaum muslimin belum punya, padahal ini penting. Ilmu mungkin apa? Belajar membuat kapal terbang, membuat apa istilahnya itu? Jet-jet pejuang, jelas itu sangat penting. Atau membuat senjata-senjata jarak jauh untuk melindungi negara, melindungi kaum muslimin. Ini jelas sangat penting. Kalau memang kita belum mampu, kita belajar di negeri kufar itu. Kita dalam artian lihat siapa yang memang ada kecondongan ke situ. Bukan yang dia cerdik pandai, IQ tinggi, dan dia condong ke Islam, condong kepada agama, malah disibukkan dengan dunia. Tidak. Anak-anak yang memang bakatnya dan kecondongannya justru ilmu agama, hendaknya diberi kesempatan sebesar-besarnya, ditolong. Karena jumlah yang seperti ini sedikit, yang condong kepada agama, yang condong pada dunia sangat banyak. Biar mereka yang mengurusi masalah-masalah nuklir atau masalah-masalah seperti itu. Yang punya kecerdikan, maka hendaknya diarahkan kepada agama. Ini yang lebih maslahat. Negara menang bukan karena banyaknya pakar-pakar nuklir, tapi menang karena banyaknya orang yang bertakwa. Kemenangan di sisi Allah, bukan karena kehebatan akal-akal dari orang-orang yang di situ atau banyaknya senjata mereka. Senjata makin banyak tapi imannya lemah, tak mampu apa-apa ketika muslimin dibantai ribuan itu.
Ribuan muslimin dibantai, muslimin yang lain tak mampu apa-apa. Jadi yang penting adalah perbaikan iman, bukan sekedar perbaikan duniawinya. Kata beliau, wala yujadu lahu nazirun fil madarisi fi biladihim, dan tidak didapatkan yang mirip dengan itu di sekolah-sekolah di negeri mereka. Kalau ada yang mirip dengan itu di negeri muslimin, belajar ke muslimin. Atau kalau di negeri kufar itu sangat berbahaya, tapi ada kufar lain yang tidak seberapa berbahaya, kita cari yang kurang bahayanya. Kalau di Amerika terlalu sombong dan jahat, mungkin kita boleh belajar ke mana negara kafir yang lain yang tidak separah itu, barangkali tak tahu di mana, di Rusia atau di sebelah mana yang bahayanya tidak seberat kalau di Amerika misalkan. Fa in kana min fudulil ilm, kalau pengetahuan tadi termasuk fudulul ilm, ilm tambahan saja. Ilmu yang bukan mencapai umdah, bukan menjadi ilmu yang menjadi pondasi agama, pondasi negara, kekuatan inti negara, tapi sekitar fudul, yaitu kelebihan ilmu saja. Alladzi la maslahata fih, yang mana tidak ada kemaslahatan di dalamnya lil muslimin, untuk kaum muslimin. Au kana fil biladil islamiyah, atau di negeri-negeri muslimin. Minal madaris, yaitu dari sekolah-sekolah, nadhiruh, ada yang seperti itu. Kita mampu belajar di negeri muslimin yang lain, misalkan lam yajuz ayyuqima fi biladil kufur, tidak boleh seseorang itu tinggal di negeri kufur. Min ajlih, demi mempelajari ilmu tambahan tadi itu. Lima fil iqamati minal khotori ala dini wal akhlaq, karena tinggal di tempat tadi itu ada bahaya yang mengancam agama dan akhlak. Wa idha'atil amwalil katsirah, penyanyiaan harta yang banyak, biduni faidah, tanpa ada faidah. Tayyib. Al-qismus sadis, pelajaran yang keenam. Bukan pelajaran jenis yang keenam. Ayyuqima lisakan, dia tinggal di negeri kafir sekedar untuk bertempat tinggal, sekedar ya saya memang suka tinggal di sana, saya suka tinggal di Paris, saya suka tinggal di mana mungkin ya, Brisbane, di London, atau entah di mana misalkan. Wa hadza akhtaru mimma qablah, ini lebih berbahaya dari yang sebelumnya. Tak ada hajat apa-apa, cuma karena kesenangan dunia saja. Wa a'zamu, dan lebih besar bahayanya, lima yatarotabu alaihi minal mafasid, karena akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan. Kalau mati di negeri kafir, dia akan dikumpulkan bersama orang kafir kalau tidak ada udzur sama sekali. Hadisnya hasan. Bil ikhtilati tam, dengan percampuran yang sempurna. Lingkungan kufar. Bi ahlil kufar, dengan orang-orang kafir. Wa syu'urihi bi annahu muwatin, dan perasaan dia bahwasanya dia adalah warga negara itu, muwatin, mustautin, orang yang memang menjadi warga negara atau yang memang tetap di situ di negeri kufar. Multazimun bima taqtadihil wataniyah, dia konsisten, berkomitmen, yaitu multazim, yaitu setia, mematuhi apa yang dituntut oleh undang-undang kenegaraan di negeri itu. Watoniyah, yaitu kenegaraan ya, atau kebangsaan. Min mawaddatin wa muwalah, berupa rasa cinta dan juga kesetiaan. Wa taksirin li sawadil kufar, memperbanyak bilangan orang-orang kafir. Orang kafir jadi nampak banyak, padahal sebagiannya adalah muslimin yang ahli maksiat. Naudzubillah. Wa yatarabba ahluhu baina ahlil kufur, keluarganya terdidik di antara orang-orang kafir. Naudzubillah, pemikirannya jadi pemikiran yang sangat buruk, iman rusak kalau masih ada iman yang selamat. Fayakhuduna min akhlaqihim wa adatihim, mengambil sebagian dari akhlak-akhlak mereka dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Wa rubbama qaladuhum fil aqidah, boleh jadi mengekor kepada mereka dalam akidah. Kita di negeri muslimin aja banyak yang mengekor kepada orang kafir. Gimana kalau tinggal di jantungnya negeri kafir, di Vatikan, atau mungkin di Roma, Italia, atau di mana tak tahu. Di negeri-negeri kufar itu. Bagaimana tidak tasyabuh bil kufar. Wa ta'abud, meniru mereka di dalam cara beribadah,
mungkin apa cara berpakaian, cara berpikir, cara adab-adab makan, akhirnya terbiasa makan dengan tangan kiri. Kita di negeri muslimin aja masih banyak yang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, dengan syubhat ini, syubhat itu. Alasan, oh nanti kalau pegang tangan kanan nanti apa namanya katanya cawannya kotor. Karena tangan kanan tadi untuk makan sambal petai atau apa. Makanya kalau cawan kotor lalu kenapa? Nanti boleh dicuci. Nabi menyuruh untuk makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Baik. Kemudian walidzalika jaa fil hadis, maka dari itu datang di dalam hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jama'al musyrika wa sakana fih fahuwa mithluh, barang siapa berkumpul dengan orang musyrik dan tinggal bersamanya, maka dia semisal dengannya. Sanadnya ada kelemahan tetapi boleh dihasankan dengan penguat-penguat. Tayyib. Wa hadzal hadis wa in kana dhaifas sanad. Hadis ini walaupun sanadnya lemah, lakin lahu wijhatun minan nazar, tetapi dia punya sisi kekuatan dari penelitian. Ada kekuatan. Iya, kalau digabung dengan hadis-hadis yang lain memang saling menguatkan. Fa innal musakanah tad'u ilal musyakalah. Karena yang namanya tinggal bersama akan menyebabkan orang-orangnya itu memiliki bentuk yang sama, yaitu apa? Karakter yang sama. Ya, biasa tinggal dengan orang seperti ini lama-lama jadi meniru. Biasanya tidak suka makan petai, tapi karena suka tinggal dengan orang yang suka makan petai, akhirnya boleh menyesuaikan diri ikut makan petai. Biasanya tidak apa misalkan ya, tidak suka apa misalkan ya, makan burger, tapi karena tiap hari tengok temannya makan burger, oh lama-lama, oh bolehlah saya coba. Akhirnya jadi karakternya sama, kebiasaannya sama, selera juga sama, dan seterusnya. Toyib. Ini kalau sering tinggal lama-lama dengan orang yang seperti itu, lama-lama karakternya jadi sama. Kita rajin baca Quran, tapi karena tinggal dengan orang yang rajin nonton televisi, lama-lama terheret juga itu nanti. Na'udzubillah. Wa an Qais ibni Hazim, an Jarir ibni Abdullah, radhiyallahu anhu an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ana bari'un min kulli muslim. Nabi mengatakan, aku berlepas diri dari setiap muslim yuqimu baina adhuril musyrikin, yang tinggal di antara orang-orang musyrikin. Nabi sampai berlepas diri. Qalu ya Rasulullah walima. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, kenapa demikian? Qala tara'a naruhuma. Api mereka berdua tidak boleh saling melihat. Padahal secara teori, api itu boleh dilihat pada jarak berapa cahaya api? Boleh apa? Sampai 2 km secara normalnya. Kalau tidak ada gangguan jerebu atau bangunan atau apa. Secara normalnya kurang lebih 2 km. Berarti Nabi menyuruh jangan dekat-dekat. Antara muslim dengan kafir itu mestinya rumahnya berjauhan. Tayyib. Kalau memang boleh memilih tentunya. Jadi Nabi tidak menjawab kenapa tidak begini. Tapi langsung Nabi menambahkan hukum. Jangan berdekatan. Harusnya jaraknya itu jauh. Api pun tak boleh saling terlihat, berarti jaraknya emang jauh. Tayyib. Hadisnya itu sahih li ghairi, yang betul, tapi nggak disebutkan di sini ya. Hadisnya sahih li ghairi. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa aktsaru ruwah rawahu mursalan. Kebanyakannya meriwayatkan mursal, tapi dikuatkan dengan riwayat yang lain sampai sahih li ghairi. Yang mengatakan hasan li ghairi pun tak masalah. An Qais ibni Hazim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Tirmidzi sami'tu Muhammadan yakni Al-Bukhari yaqul as-sahih hadis Qais anin Nabi mursalan. Tayyib. Sementara Qais ini beliau adalah dari kalangan kibarut tabi'in, dari kalangan ahlul Kufah. Bahkan beliau ini mukhadram, masuk Islam tatkala Nabi masih hidup tapi belum sempat jumpa. Dan hadisnya ada penguat-penguat yang lain. Wa kaifa tatibu nafsu mu'min, bagaimana jiwa seorang mukmin itu merasa senang, tatib, merasa tentram, sukarela, ayyaskuna fi biladi kufar, untuk tinggal di negeri-negeri orang kafir, melihat Allah dipersekutukan, melihat apa itu berhala malah diagung-agungkan,
Allah memberikan rezeki, memberikan negara yang indah, memberikan pemandangan yang bagus. Tetapi ternyata mereka bersyukurnya kepada patung-patung. Bagaimana Muslim yang cinta pada Allah akan rela seperti itu? Tu'linu fiha tu'lanu fiha sya'airul kufr. Diumumkan, dipopulerkan, ditampilkan di negeri tadi syiar-syiar kekufuran. Wa yakunul hukmu fiha li ghairillah. Hukum yang ada di negeri itu adalah untuk selain Allah. Ya bagaimana rela? Sementara bumi ini milik Allah, tapi malah hukum selain Allah yang dipakai. Bagaimana dia rela kalau dia adalah mukmin? Wa rasulih, hukum selain Allah dan Rasulnya. Wa huwa yushahidu dzalika bi'aini. Dia menyaksikan yang demikian tadi dengan mata kepalanya. Wa yasma'uhu bi'udhunaih. Dia mendengarnya dengan kedua telinganya. Wa yardha, dia ridho dengan itu. Ini tak mungkin mukmin yang punya ilmu akan meridhoi seperti itu. Bal yantasibu ila tilkal bilad, bahkan dia menisbatkan diri kepada negeri itu. Telah ada fatwa dari Syekh Ibnu Baz, juga fatwa Lajnah Daimah dan lain-lain, haram untuk yatajanas bi jinsiyatil kufar. Dikatakan apa citizen Anda? Oh, saya Spain, oh saya Itali, oh saya mungkin dari Perancis dan sebagainya. Tak layak. Tidak boleh memiliki jinsiyah kufar. Kalau mampu hijrah, hijrah. Kalau tak mampu, Allah tidak membebani melebihi kemampuan. Wa yaskunu fiha bi ahlihi wa auladih. Dia tinggal di negeri kufar dengan istri dan anak-anaknya. Di negeri muslimin aja kadang kita susah mengatur istri dan anak. Gimana di negeri kufar dengan budaya yang sebebas itu, naudzubillah. Wa yatama'innu ilaiha, dia tentram kepada negeri itu kama yatama'innu ila biladil muslimin, sebagaimana dia tentram ke negeri kaum muslimin. Cuma memang ini jadi fitnah ya. Di negeri muslimin banyak pemberontakan, banyak pengganas, banyak kejahatan. Di negeri kufar malah cenderung tentram. Akhirnya jadi fitnah bagi orang yang imannya lemah. Padahal kalau di dalam mungkin ya pelajaran bahasa, mereka akan mengatakan hujan batu di negeri sendiri lebih baik daripada hujan emas di negeri kafir. Yang lain mengatakan waktu hujan emas di negeri kafir kita ke sana ambil sedikit pas itu pulang. Tapi intinya adalah mestinya merasa tentram dengan negeri muslimin, bukan malah di negeri kafirin. Ma'a fi dzalika minal khataril azim, disertai dengan bahaya yang besar di dalam perkara tadi, tinggal di negeri kufar. Alaihi wa ala ahlihi wa auladih, terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarganya dan terhadap anak-anaknya. Fi dinihim wa akhlaqihim, di dalam agama mereka dan akhlak mereka. Ada teman anak dari Medan, tetangganya orang Cina yang suka masak khinzir. Wah, baunya katanya busuk sekali. Padahal itu masih negeri muslimin, tapi asap-asap seperti itu aja mengganggu. Bagaimana kalau di negeri yang betul-betul negeri kufar? Bahayanya lebih banyak lagi. Naudzubillah. Thayyib. Hadza ma tawassana ilaihi fi hukmil iqamati fi biladil kufr. Inilah pembahasan yang kita sampai kepadanya tentang hukum tinggal di negeri-negeri kekufuran. Nas'alullaha ayyakuna muwafiqan lil haqqi was shawab. Kita mohon kepada Allah agar pembahasan ini sesuai dengan kebenaran dan ketepatan. Thayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.